Perkenalkan, nama saya Matthew Storus. Saya akan mempresentasikan tugas pendahuluan saya. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian teori terlebih dahulu. Jadi di sini soal pertama itu jelaskan sintaks dan kegunaan dari seluruh jenis programming modular yang sudah dicakup materi modul sebelumnya. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit. Jadi pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman untuk membagi suatu desain menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian jenis-jenis pemrograman modular ada entity. Entity merupakan declaration dari interface maupun komponen yang digunakan. Nah, pada entity ini sendiri akan ada port, input, output, serta tipe datanya apa. Ini sintaksnya. Kemudian ada arsitektur. Arsitektur sendiri merupakan implementasi dari entity itu sendiri. Bagaimana suatu entity akan bekerja. Sintaksnya adalah seperti ini. Kemudian ada komponen declaration dan instantiation. Nah, masing-masing dari komponen ini tuh mendefinisikan komponennya yang ini, serta mengimplementasikan komponennya yang ini. Kemudian ada library. Library menyediakan fungsi dan tipe data yang digunakan. Lalu ada proses, yaitu bagian kode yang menggambarkan behavior dari suatu desain. Kemudian ada functions dan procedure. Functions berfungsi untuk mengembalikan suatu nilai, dan functions akan dapat bisa digunakan di berbagai bagian pada kode, sedangkan procedures tidak dapat mengembalikan nilai, tetapi melakukan berbagai tugas spesifik. Kemudian ada jelaskan lokasi penulisan procedure, function, dan impure function. Nah, prosedur ini dapat ditulis pada arsitektur sebagai local procedure, yang berarti hanya dapat digunakan dalam arsitektur itu sendiri. Dan dia juga dapat ditulis pada package yang memungkinkan ia dapat dipakai dalam berbagai modul yang menggunakan package tadi. Jika prosedur tidak ditulis pada lokasi arsitektur, tetapi dipanggil pada arsitektur tersebut, tetapi tidak dipanggil di arsitektur tersebut, maka akan ada warning. Sedangkan jika tidak ditulis pada package-nya, maka seluruh modul yang mengimport package tersebut tidak bisa mengambil prosedur tersebut. Function juga sama, sedangkan imperfection dapat ditulis pada arsitektur sebagai imperfect function lokal, yang hanya dapat digunakan dalam arsitektur itu sendiri. Dia juga dapat ditulis pada package dan digunakan dalam berbagai modul yang menggunakan package tersebut. Imperfect function ini dapat mempengaruhi variabel lain, sehingga jika tidak ditulis dengan benar, dapat menyebabkan variabel lain bisa terganggu. Kemudian saya akan membandingkan jawaban nomor 1 dan 2 saya dengan yang ada di dasar teori di GLab. Menurut saya jawabannya sudah cukup mirip, tetapi pada jawaban pada dasar teori lebih lengkap karena pada soal yang ini hanya diberi petunjuk bahwa jawab secara singkat saja. Pada jawaban saya lebih terfokus pada konsep dasar seperti definisi dan contoh. Selain itu, jawaban saya juga kurang dalam menjelaskan bagaimana sintesis suatu hardware sangat erat kaitannya dengan prosedur dan function di VHDL, seperti function deterministik tidak dapat disintesis dan sebagainya. Kemudian ada jenis pemrograman modular yang paling baik, berikan justifikasi. Menurut saya jenis pemrograman yang modular yang paling baik adalah function. Dengan function, saya dapat memanggil perhitungan atau operasi tanpa harus menulis ulang kode tersebut. Sehingga waktu saya dalam mengerjakan CS ataupun tugas-tugas lainnya lebih singkat. Lalu ada apa saja jenis pemrograman modular yang Anda jawab pada nomor 1 yang dapat disintesis. Yang bisa disintesis adalah semuanya kecuali library dan impure functions. Karena library itu elemen pendukung, jadi tidak perlu disintesis dalam rangkaian fisik, dan impure functions bergantung pada variabel sehingga dapat menghasilkan side effect. Kemudian ada latihan. Di sini disuruh membuat rangkaian dengan kriteria seperti berikut. Di sini saya membuat kode yaitu perhitungan nilai damage pada sebuah game. Di sini ada kodenya, kemudian ada simulasi di mana saya memasukkan base damage yaitu 10 dan mendapat final damage sebanyak 40. Pada rangkaian ini saya mengaplikasikan damage calculation, tadi seperti yang sudah saya bilang, saat base damage yang dimasukkan, aplikasi ini akan menentukan apakah damage-nya normal atau critical. Nah, damage multiplier ini akan meriter nilai 1 atau 2 dengan peluang 60 banding 40%. Setelah nilai diproses, maka hasilnya akan digandakan oleh prosedur untuk mencerminkan bahwa ada buff atau bonus efek sebelum menjadi final damage yang diberikan pada musuh. Di sini ada analisis perbagian library. Nah, saya mengimport library material dikarenakan saya membutuhkan random function yaitu uniform. Kemudian ada entity.
dengan dua port, yaitu base damage sebagai input dan final damage sebagai output. Kemudian ada imperfection, di mana ada damage multiplier ini digunakan untuk mengembalikan damage yang dihasilkan apakah biasa atau critical. Kemudian ada prosedur yang di sini apply bonus damage akan menerima input damage, lalu memprosesnya melalui imperfection dan menggunakan hasilnya. Lalu di sini ada main proses yang akan memanggil apply bonus damage setiap kali ada perubahan pada base damage-nya. Begitu penjelasan dari saya, terima kasih.